Lalu tiba-tiba Luffy bangkit kembali dengan tampilan yang sangat luar biasa. Dia bergembira dan meloncat ke sana ke sini, seperti tak ada luka sedikit pun di tubuh dan kepalanya. Padahal serangan Thunder Bagua Ragnarok Kaido sangat fatal ketika menghantam Luffy. Jika itu bukan Luffy, maka dia pasti sudah tewas. Sambil dengan suara genderang perang yang begitu menggema, Luffy lalu berkata, "Hahaha, apa yang terjadi? Kenapa aku masih bisa berdiri? Padahal aku barusan kalah, tapi aku malah merasa kekuatanku meledak." Luffy pun tanpa sengaja mengeluarkan aura Hosoku Hakinya yang sangat kuat, bahkan Momonosuke sampai dibuat merinding. Sedangkan Zunisa masih terus memberitahu Momonosuke tentang kebenaran Joy Boy. Zunisa mengatakan jika Joy Boy telah kembali. Dia adalah Joy Boy, ucap Zunisa. Momonosuke pun kemudian memberitahu Yamato informasi yang begitu gila itu. "Apa? Luffy adalah Joy Boy?" Zunisa bilang begitu, tanya Yamato dengan begitu kaget. Dan kemudian tiba-tiba seluruh orang-orang kuat yang masih bertahan di Onigashima menyadari akan Hosoku Haki meledak milik Luffy. Sanji yang pingsan setelah bertarung melawan Queen tiba-tiba terbangun. "Apa itu Luffy?" ucap Sanji sambil melihat ke atas atap. Di lantai pertunjukan juga demikian. Eustace Kid, Trafalgar Law, kakek Hio, dan juga Marco menyadari jika Luffy masih hidup. "Apa itu?" ucap Kid dan juga Law. Kakek Hio juga tak kalah kagetnya. Apa itu bocah Mugiwara? Marco yang juga berada di sana juga dibuat merinding. Dan Marco memberitahu nakama Luffy jika Luffy masih hidup. "Oi kalian, Luffy masih hidup." Nami dan Otama pun menangis jadi-jadinya mendengar Luffy masih hidup. "Kau harus selamat kakak," ucap Otama. Lalu kemudian berpindah ke Tanah Suci Marijoa, tempat ruangan aula kekuasaan 5 Gorose di Kastil Pangea. Gorose Marcus Mars mengatakan, "Kita sudah mengorbankan salah satu agen terbaik kita dan menyulut kemurkaan Kaido. Apa kita sudah yakin jika prioritas kita sudah benar?" ucap Gorose Marcus Mars. Gorose Saturnus lalu menjawab, "Mungkin ini lebih baik daripada alternatifnya. Jadi sudah keharusan bahwa kita harus membereskan masalah sebesar ini." Gorose Nasujuro mengatakan, "Tak peduli eranya, Sekai Seifu selalu gagal mendapatkan Gomu Gomu no Mi, bahkan setelah berusaha selama 800 tahun. Gorose Marcus Mars selalu menjawab lagi, seolah-olah buah itu sendiri yang menghindari kita. "Ya, itu bukan hal yang mustahil," ucap Gorose Valkyrie. "Seluruh buah iblis TP Zoan punya kehendaknya sendiri, dan yang satu ini menyandang nama dewa. Lagi pula, Gomu Gomu no Mi sebenarnya adalah Mythical Zoan Hito Hito no Mi model Nika," ucap Gorose Jupiter. Tubuh si pengguna bersifat karet. Dalam pertarungan, batas mereka hanyalah imajinasi mereka sendiri. Dengan wajah tersenyum lebar, mereka adalah perwujudan dari pejuang kemerdekaan, Dewa Matahari Nika. Awakening meningkatkan tubuh karet mereka berkali-kali lipat, dan mereka mendapatkan lebih banyak keleluasaan. Konon katanya itu disebut sebagai kekuatan paling tak masuk akal di dunia, ucap Gorose Saturnus. Lalu kemudian kembali ke Onigashima. Wujud Luffy sudah berubah sepenuhnya dan terdapat uap terbang yang melingkari lehernya. Luffy selalu tertawa dan meloncat ke sana sini dengan kegirangan. Di bawah silan purnama, Luffy mode Gear 5 menggemparkan Onigashima. Lalu kemudian berpindah ke gedung harta lantai 2. Orochi memohon belas kasihan ke Murasaki untuk melepaskannya. Bahkan dia dengan bangganya mengatakan jika dia mengagumi Oden. "Murasaki, aku sungguh mengagumi Oden. Pertimbangkan lagi apa yang kau perbuat. Ini semua ulah Kaido. Dia telah memanfaatkanku. Kita masih bisa lari bersama Murasaki. Tolong cabut paku-paku ini," ucap Orochi. Hiyori lantas menjawab, "Dasar mulut busuk. Kau sudah mengkhianati samurai yang berjasa padamu. Siapa yang masih mau percaya padamu? Ayahku sudah menepati janjinya. Dia menari bagaikan orang dungu selama 5 tahun penuh karena dia mengira kau dan Kaido akan menepati perjanjian rahasia yang kalian buat untuk membebaskan Wano. Bahkan dia tak cerita pada keluarganya sendiri. Ayahku adalah orang yang memegang ucapannya. Dia bahkan juga percaya saat kau setuju untuk membebaskan mereka jika berhasil bertahan direbus dalam waktu 1 jam penuh. Bahkan ketika tubuhnya terbakar oleh minyak mendidih, dia selalu tersenyum. Selalu. Bahkan aku tak bisa membayangkan penderitaan ayahku. Dia memikul beban itu seorang diri karena seluruh negeri adalah tawananmu." Hiyori lalu mengingat masa lalunya bersama sang ayah.
di mana Hiyori sedih jika ada orang yang mengatakan sesuatu yang buruk tentang ayahnya. "Ayah, apa kau sungguh tidak keberatan tentang apa yang orang-orang katakan tentangmu?" Oden lalu menjawab, "Tentu saja tidak. Apa kau tahu alasannya?" "Alasannya karena aku masih punya kalian." Hiyori pun meneteskan air matanya mengingat sang ayah. Berpindah ke waktu sekarang, Orochi tak kehabisan akal untuk merayu Komurasaki agar mau melepaskannya. "Oh ya, aku selalu menganggap Oden adalah seorang samurai hebat. Sebagai shogun akan kupastikan bahwa jasa-jasanya akan dikenang di negeri Wano." Mendengar hal itu, Hiyori pun naik darah. "Tutup mulut kotormu itu bajingan. Aku adalah Kozuki Hiyori. Aku selalu bangga menyandang nama ayahku. Meskipun di saat aku kelaparan dan compang-camping. Tapi kau tak pernah punya kehormatan. Setiap harinya kau menjadi shogun terasa terlalu berat. Dan setiap harinya berlalu semakin banyak nyawa yang melayang. Kau sungguh biadab," ucap Hiyori sambil mendekati Orochi untuk menghabisinya. Orochi pun semakin ketakutan. Tunggu, jangan lakukan perbuatan yang akan kau sesali. Pembalasan dendam itu adalah pemikiran kuno. Lagi pula, membunuhku tak akan merubah apapun. Kaido masih tidak terkalahkan, ucap Orochi. Dan lalu tiba-tiba Kanjuro dalam wujud Kazenbo muncul di dekat Orochi. "Orochi sama, saya telah gagal. Hanya sampai di sini saja penampilanku tuan." Melihat kedatangan Kazenbo Kanjuro itu, Orochi pun jadi kesenangan. "Kebetulan kau datang Kanjuro. Ini adalah panggung ideal untuk penampilan akhirmu yang sebenarnya. Bakar wanita itu jadi abu. Ayo bakar dia Kanjuro." Gagalnya pembalasan dendam si Jalang setelah rencana 20 tahun. Itu adalah judul yang sempurna untuk komedi tragis ini. Saksikanlah Hiyori. Sisa keluarga Kozuki harusnya tahu bahwa keberuntungan adalah milik si kuat. Tapi tiba-tiba Kanjuro malah mendekati Orochi. Orochi pun dibuat panik. "Arahnya bukan ke sini bodoh. Aku menyuruhmu membakar wanita itu," ucap Orochi. Tapi Kanjuro tetap menuju Orochi dan langsung membakar Orochi yang membuatnya langsung kepanasan. "Kanjuro dasar bodoh. Hiyori, tolong aku. Ini panas sekali. Tolong aku," ucap Orochi sambil minta tolong pada Hiyori. Hiyori lantas menjawab, "Klan Kozuki selalu menepati janjinya. Fajar akan segera terbit." Kembali ke atas atap tengkorak, Luffy masih bersenang-senang di atas atap dengan wujud barunya, Gear 5. "Hahaha, hihihihi. Aku jadi merasa bisa melakukan segalanya sekarang. Aku bisa bertarung lebih lama lagi. Ini adalah puncak kekuatanku. Ini adalah Gear 5, ucap Luffy. Seketika Hosoku Haki Luffy kembali dilancarkan yang membuat Onigashima menggema dengan begitu dahsyat. Hosoku Haki Luffy itu membuat semua keruncuk-keruncuk Kaido yang ada di ruangan lantai pertunjukan bertumbangan. Ini jauh lebih kuat daripada Hosoku Haki Luffy sebelumnya. Bahkan Kaido sampai dibuat kaget dan merinding dengan Hosoku Haki Luffy itu. "Apa-apaan Hosoku Haki ini? Asalnya dari atap," ucap Kaido. Dan lalu, boom, tangan raksasa muncul dari atas atap dan langsung menangkap tubuh naga Kaido. Kapten Kid, Trafalgar Law, Marco, dan nakama Luffy pun terbelalak melihat tangan raksasa Luffy yang menangkap tubuh naga Kaido dengan begitu mudah, seolah-olah dia hanya sedang menangkap belut. Para keruncuk-keruncuk Kaido pun juga tak kalah kaget dan paniknya melihat Kaido dicengkram dan ditarik ke atas atap. Kaido bahkan sampai dibuat shock ketika tubuhnya ditarik dengan begitu brutal menuju ke atas atap. Luffy lalu memutar-mutar tubuh Kaido dengan begitu kuat hingga membuat Kaido pusing 7 keliling. Setelah puas memutar-mutar Kaido, Luffy lalu membantingnya ke tanah berulang kali sampai Kaido dibuat sempoyongan. Setelah puas melempar Kaido, Luffy pun tertawa kegirangan. "Hihihihihihi," ucap Luffy. Kaido lalu tersadar dan melihat Luffy dalam bentuknya yang baru. "Mugiwara, rupanya kau masih hidup. Untunglah." Lalu tiba-tiba Bolobrit. Kaido menembakkan Bolobritnya ke arah Luffy. Melihat Bolobrit Kaido, Luffy sempat terbelalak. Tapi dengan entengnya Luffy mengangkat tanah dan menjadikannya karet sehingga terlihat seperti dia mengangkat karpet. Luffy lalu menangkap Bolobrit Kaido dan kemudian mengembalikannya ke arah Kaido. Sekarang gantian Kaido yang kaget jika serangannya dibalikan oleh Luffy. Tapi Kaido berhasil menghindarinya. Kaido lalu berkata, "Maaf soal si idiot tadi, aku tak menginginkan kemenangan seperti itu." Luffy lalu menjawab, "Tak masalah, sekarang ayo kita selesaikan ini." Masih di atas atap tengkorak,
Kaido lalu berkata, "Oi Mugiwara, padahal aku sudah yakin kalau kau bakal kalah setelah pukulanku tadi." Dengan kocaknya, Luffy lantas menjawab, "Hahaha, aku juga merasa demikian," ucap Luffy sambil santuy memantul-mantulkan tubuhnya di tanah. Kaido lalu berkata lagi, "Karena kau bisa mengubah sekelilingmu jadi karet, bisa dibilang kau sudah membangkitkan buah iblis para mesiamu. Tapi ada yang janggal, perubahan semacam ini lebih mirip buah Zoan," ucap Kaido sambil mengejar Luffy dan ingin memakannya. Luffy pun masuk ke dalam mulut Kaido, tapi Luffy masih bisa menahan gigitan taring-taring Kaido. "Brengsek," ucap Luffy sambil menahan taring-taring Kaido. Dan lalu tiba-tiba Luffy akhirnya masuk ke dalam tubuh Kaido. Luffy mengubah dan memanjangkan tubuhnya ke seluruh bagian tubuh naga Kaido. Luffy lalu membentuk zigzag yang membuat Kaido menjerit kesakitan. "Brengsek, apa yang kau lakukan bocah sialan?" ucap Kaido. Dan tak berhenti di situ, Luffy kembali mengubah tubuhnya menjadi balon yang membuat Kaido jadi naga kembung. Kaido kembali menjerit sejadi-jadinya karena tubuhnya menjadi balon besar dan mulai terangkat ke langit. "Kurang ajar kau Mugiwara, apa yang kau lakukan pada tubuhku?" teriak Kaido. Momonosuke Yamato yang menyaksikan itu pun dibuat terkejut karena Kaido jadi kembung dan terus terbang ke atas langit. "Apa itu? Apa yang terjadi?" tanya Yamato. Momonosuke lalu menjawab, "Mana aku tahu, kelihatannya Kaido jadi gemuk." "Apa ini salah satu wujudnya yang lain?" tanya Yamato lagi. Kemudian kembali ke Kaido. "Brengsek, bagaimana kau bisa melakukan ini? Yang melar seperti karet harusnya tubuhmu, bukan tubuhku," ucap Kaido. Lalu Luffy yang berada di dalam tubuh Kaido berkata, "Wow, hehehehe, aku melihat sepasang cahaya terang. Gomu Gomu no." Seketika kedua tangan Luffy keluar dari bola mata Kaido yang membuat Kaido menjerit sejadi-jadinya karena kesakitan. Setelah bersenang-senang mencolok bola mata Kaido dari dalam, Luffy lalu keluar dari tubuh Kaido dengan Gomu Gomu no Rocket. Luffy pun tertawa kegirangan setelah mempermainkan Kaido. Sihihihihi. Luffy lalu mengeluarkan angin di tubuhnya yang membuatnya terbang ke atas langit seperti balon yang dilepaskan. Luffy pun terbang hingga sampai di balik awan. Sedangkan Kaido masih ngos-ngosan dan kesakitan akibat ulah Luffy. Dan lalu kemudian Gomu Gomu no Gigan. Luffy tiba-tiba berubah menjadi raksasa yang jauh lebih besar dari Kaido berkali-kali lipat. Momonosuke Yamato dan Kaido pun sampai dibuat terbelalak dan kaget dengan ukuran tubuh Luffy yang menjadi raksasa. "Apa yang terjadi?" tanya Kaido. Sedangkan Momonosuke masih belum menyadari jika itu adalah Luffy. "Siapa itu?" Suara Luffy keluar dari makhluk itu. "Apa itu benar-benar dia?" tanya Momonosuke. Luffy kemudian berniat untuk menginjak batang leher Kaido dengan wujud gigannya. Tapi tepat sebelum Luffy menginjaknya, Kaido terbang dengan begitu cepat dan langsung menggigit leher Luffy dari samping. Luffy pun menjerit karena lehernya digigit oleh Kaido. Tak terima dengan perlakuan Kaido itu, Luffy langsung mencengkram lehernya dan ekor Kaido. Luffy lalu menjadikannya sebagai lompat karet. Tubuh Kaido dibuat seperti tali lompat karet. Luffy pun bersenang-senang sambil melompati tubuh naga Kaido di udara. Kaido pun tak terima jika tubuhnya dijadikan sebagai lompat tali. Di saat masih di udara itu, Kaido lalu menembak Luffy dengan Bolobrit. Luffy pun langsung terpanggang ketika terkena Bolobrit Kaido dari jarak yang sangat dekat. Tubuh Luffy langsung gosong hitam dan terpelanting cukup jauh menjauhi Onigashima. Yamato pun sangat khawatir karena Luffy terkena serangan langsung Bolobrit dari jarak yang begitu dekat. "Oh tidak, dia terkena Bolobrit dengan sangat telak," ucap Yamato mencemaskan Luffy. Luffy pun tak terima dengan tindakan tak pantas Kaido itu. "Brengsek kau Kaido," ucap Luffy sambil membersihkan dirinya. Lalu Luffy mengambil ancang-ancang dan kemudian berlari secepat kilat di udara untuk kembali ke atas atap tengkorak. Dalam hitungan detik, Luffy kembali ke Onigashima sambil mengambil ancang-ancang untuk menyerang Kaido. Tapi Kaido tak membiarkan dirinya dipermainkan lagi. Kaido yang melihat Luffy datang langsung menyambutnya dengan Thunder Bagua Ragnarok. Serangan dengan haki gila itu lagi-lagi tepat menghantam Luffy. Kepala Luffy pun menembus lantai pertunjukan yang membuat semua orang begitu kaget. Saking kagetnya, mata Trafalgar Law dan Kapten Kid sampai dibuat keluar dan melotot. Luffy kemudian bergegas mengangkat kembali kepalanya.
Kaido yang melihat perubahan kekuatan Luffy itu bahkan tak percaya jika Luffy baik-baik saja setelah kembali menerima Thunder Bagua Ragnaroknya. Seperti keluar dari komik saja, ucap Kaido. Kaido lalu berkata, "Kuakui kau lumayan tangguh, tapi kau sudah mencapai batasmu. Kau tak akan bisa mengalahkanku," ucap Kaido. Luffy yang mulai kelelahan lalu menjawab, "Ini masih jauh dari batasku," ucap Luffy yang perlahan-lahan kekuatan Gear 5-nya menghilang. Ia membuat Luffy kembali seperti semula dan menjadi tampak seperti orang tua. Setelah kehilangan Gear 5-nya, Luffy lalu berkata, aku capek." Kaido pun membentaknya, "Yang mana yang benar bocah?" Luffy lantas menjawab, "Oke, kau benar. Aku nyaris tumbang dengan kekuatan ini. Ini menguras banyak tenaga." Kaido pun menjawabnya, "Kau bisa istirahat dan mati dengan tenang. Kisah-kisah peperangan kalian akan diceritakan di masa depan," ucap Kaido. Luffy lantas menjawab, "Siapa yang peduli dengan itu? Setelah mati, yang tersisa hanyalah tulang belulang. Sihihihihi." Yamato dan Momonosuke pun akhirnya sadar jika yang berwujud putih itu adalah Luffy. Dia benar-benar Luffy. Dia tak bisa dikenali gara-gara rambut dan bajunya putih semua, ucap Yamato. Momonosuke lalu menjawab, tapi suara genderangnya masih melemah dengan begitu cepat. Kembali ke Luffy. Luffy kembali berdiri dan kembali mengaktifkan awakening Gear 5-nya. Baju dan rambut Luffy kembali jadi putih dan Luffy kembali mendapatkan kebugarannya. Pertarungan kita belum selesai, bukan begitu Kinemon, Momo, Tama, Pedro? Kaido lalu berkata, "Worororo, hei bocah, kau bisa benar-benar mati nanti." Luffy lalu menjawabnya, "Setelah semua ini, apa kau pikir kematian membuatku takut? Meningkatlah suara jantungku," ucap Luffy. Suara genderang perang jantung Luffy pun kembali berbunyi, yang membuat Luffy kembali kegirangan. Namun Kaido sudah siap menyambutnya dengan serangan kematian. "Baiklah, kalau itu maumu, Thunder Bagua." Serangan Kaido kembali menyerang Luffy dari arah belakang kepalanya. Yamato sempat memperingatkannya, tapi terlambat bagi Luffy untuk menghindar. Serangan Kaido pun tepat menghantam kepala Luffy, tapi kepala Luffy malah membentuk seperti gada besi Kaido. Luffy mengubah tubuhnya menjadi karet, sehingga apapun yang mengenai tubuhnya, maka tubuhnya akan membentuk seperti benda yang mengenainya. Luffy lalu berlari setelah pukulan Kaido mengenainya. Sakit tahu, ucap Luffy sambil berlari. Tapi Kaido tak membiarkannya kabur. Kaido lalu melompat dan kembali menghajar Luffy dengan haki. Tubuh Luffy pun sampai terbenam dan lalu memantul layaknya sebuah bola karet. Luffy memantul pada sebuah batu besar. Dia lalu mengambil ancang-ancang dan mulai menghitung. 3, 2, 1. Luffy lalu melompat menuju Kaido sambil memutar-mutar kedua tangannya seperti gasing. Kaido pun terkejut melihat Luffy yang kembali pulih setelah terkena 2 serangan telaknya. Apa sebenarnya dia ini? Perubahan putih bersih ini. Dia dilapisi dengan Hosoku dan Bosoku Haki. Dan dia bisa mengubah apapun di sekelilingnya dengan kemampuannya. Dia bertarung dengan bebasnya. "Belum pernah kulihat yang seperti ini sebelumnya," ucap Kaido dalam hati. Dan ketika Luffy mulai mendekatinya, Kaido pun berkata, "Tidak ada siapapun di dunia ini yang bisa mengalahkanku," ucap Kaido sambil melayangkan serangan berikutnya. Tapi serangan Kaido itu kalah cepat dari tangan super gasing Luffy. Dan lalu, tinju Luffy pun tepat mengenai wajah Kaido hingga melar sampai ke belakang. Wajah Kaido pun terbenam ke dalam akibat pukulan itu. Wajah Kaido diubah menjadi karet sehingga mengikuti bentuk tangan Luffy. Kaido pun tumbang dan jatuh ke tanah. Yamato dan Momonosuke yang menyaksikan hal itu seketika dibuat kaget dan terbelalak. Dengan tersenyum, Luffy lalu berkata, "Ini sangat menyenangkan sekali Kaido." Kaido masih terkapar setelah tinju Luffy menghantam wajahnya hingga melar seperti karet. Luffy pun kegirangan setelah pukulannya itu membuat Kaido mencium tanah. "Hahaha, bagusnya ku namai apa ya serangan yang barusan," ucap Luffy sambil melompat-lompat seperti bola karet. Lalu Kaido mencoba untuk bangun sambil memenggangi wajahnya. "Beritahu aku satu hal, siapa kau ini sebenarnya?" Luffy pun terlihat kebingungan dengan pertanyaan Kaido itu. Kemudian berpindah ke laut sekitar Wano. Sunisa menatap tajam pandangannya ke arah negeri Wano. "Kangen sekali dengan irama ini. Joy Boy, hey Joy Boy, seakan-akan kau yang berada di sana.
mengembirakan sekali. Semua ini rasanya seperti takdir. Aku jadi berpikir kalau sebaiknya kita percaya pada anak ini, ucap Zunisa. Kembali ke tempat Luffy dan Kaido. Luffy menjawab pertanyaan Kaido. Siapa aku? Aku Monkey D. Luffy, orang yang akan mengalahkanmu dan menjadi raja bajak laut, ucap Luffy dengan senyum khasnya. Mendengar hal itu, Kaido pun menjawab, "Wororororo, senang mendengarmu, masih sombong bocah sialan." Itu disebut awakening, di mana pikiran dan tubuhmu akhirnya mampu memanfaatkan potensi kemampuanmu sepenuhnya. Tapi betapa konyolnya kekuatan itu. Aku sangat rugi banyak hal dalam perang ini. Anak buahku, kastilku, dan semua yang telah kubangun hancur dalam semalam. Tapi kau juga sama kan? Tanya Kaido. Luffy pun marah dan kembali menghajar Kaido. Aku masih belum selesai. Akan kurebut kembali apa yang sudah kau curi dari negeri ini. Luffy dan Kaido pun kembali saling menyerang dengan begitu brutal. Setelah saling serang dengan begitu brutal, Kaido dan Luffy sama-sama kelelahan. Dan lalu terlihat asap mulai muncul dari dalam kastil, yang menandakan jika kebakaran di dalam kastil sudah sangat-sangat parah. Hahaha, asapnya sudah sampai ke sini. Seluruh ruangan di dalam kastil pasti sudah terbakar. Itu berarti ribuan orang sedang terjebak di dalam kobaran api. Mereka akan mati terbakar Mugiwara, ucap Kaido. Luffy lalu menjawab, aku sudah mempercayakan semuanya di bawah sana pada mereka. Kau tak perlu mencemaskannya, ucap Luffy. Yang perlu kulakukan hanyalah melemparkan dan mengalahkanmu, ucap Luffy. Luffy pun berlari mengejar Kaido. Tapi Kaido menyerangnya dengan devastating hake. Dan dengan kocaknya, Luffy mengangkat kakinya tinggi-tinggi agar serangan Kaido itu tidak mengenai mahkotanya. Lalu kemudian berpindah ke lantai pertunjukan interior kastil. Suasana di lantai pertunjukan benar-benar sangat mengerikan. Api sudah menyebar kemana-mana dan terus membesar. Baik para keroncong-keroncong Kaido dan aliansi samurai tak mampu untuk memadamkan apinya. Bahkan bukan cuma kastilnya yang terbakar, menaranya juga sudah terbakar, dilalap si jago merah. Lalu kemudian Nami menemukan Chopper. Chopper pun menangis dan memeluk Nami. Chopper mengatakan jika dia tidak bisa menemukan Zoro, Sanji, Brook, Robin, dan juga Usopp. Aku rasa mereka masih terjebak di dalam kobaran api di ruangan lain, ucap Chopper. Nami pun kaget mendengarnya. Bagaimana caranya kita menyelamatkan mereka? Saat ini Onigashima sudah seperti bola api raksasa yang sedang terbang. Bahkan di sini pun sudah tidak aman. Tidak ada jalan keluar selain kita menemukan cara untuk mendaratkan pulau ini, ucap Nami. Zeus, bagaimana dengan hujanmu? Apa kau bisa membantu? Tanya Nami kepada Zeus. Zeus lalu menjawab, api sebesar ini akan langsung melahap Nami. Nami pun hanya bisa berharap jika semua teman-temannya semuanya selamat. Berpindah ke interior kastil, para samurai dan aliansi masih banyak yang terjebak di dalam sana. Sial, percuma saja kita lari, kita sudah terjebak, tak ada jalan keluar, teriak mereka. Lalu di lantai 1 juga demikian, Nakamalau bahkan harus menggendong Beppo yang sudah hampir mati kepanasan. Kau benar-benar merepotkan Beppo. Kapten, tolong kami, ucap Nakamalau sembari berlari menggendong Beppo. Lalu kemudian berpindah ke basement, Robin dan Brook berhasil kabur dari si Pelfor Zero dan bertemu dengan aliansi samurai. Namun aliansi samurai salah paham dengan menganggap jika Brook hanya tinggal tulang saja setelah terbakar. Astaga, mengerikan sekali. Kau pasti sangat menderita sampai hanya tinggal tulang saja, ucap para samurai. Brook pun kemudian mengklarifikasi jika dia bukan mayat yang terbakar. Brook kemudian mengatakan kepada Robin jika mereka harus mencari cara untuk mengeluarkan semua orang yang ada di basement. Robin lalu menjawab jika sepertinya tidak ada jalan keluar. Kemudian berpindah ke menara otak kiri. Sanji dan para Oiran juga sedang mencari jalan keluar. Tapi api yang sudah begitu besar membuat Sanji yakin jika tak ada satupun jalan keluar bagi mereka. Lalu berpindah ke basement lagi. Number Ibi mencoba untuk menjebol tembok atas perintah dari Apo. Tapi panasnya tembok itu membuat Ibi mengalami luka bakar. Namun bukannya melihat luka Ibi, Apo malah memarahinya. Itu cuma luka bakar kecil biasa, tahanlah. Cepat jebol temboknya sebelum kita mati di sini. Memangnya kenapa jika tanganmu menjadi korban? Tak ada artinya punya badan besar kalau tidak berguna, dasar bodoh. Ibi pun sedikit kesal dengan tingkah Apo. Lalu kemudian berpindah lagi ke basement tempat Usopp berada.
Usopp mencoba memadamkan apinya dengan menembak kobaran api dengan peluru andalannya. Namun itu percuma, apinya tidak mau padam. Yang ada malahan tumbuhan Usopp langsung meleleh. Helmet mengatakan kepada Usopp jika itu percuma saja dan membuang-buang energi. Usopp lalu menjawab jika dia harus melakukan sesuatu. Dia sudah berjanji pada Izo untuk menyelamatkan Kinemon dan juga Kaku. Lalu berpindah ke menara otak kanan. Franky masih berlari di antara kobaran api sambil menggendong Zoro. Franky harus cepat menemukan Chopper, atau tidak nyawa Zoro melayang. Aku harus cepat menemukan Chopper, atau Zoro tidak akan selamat, ucap Franky. Namun Franky malah diikuti oleh kronco-kronco Kaido yang meminta bantuannya. Franky pun kesal karena mereka. Kemudian berpindah ke lantai 4 interior kastil. Jinbe dan Reizo sedang merencanakan sesuatu untuk memadamkan kebakaran. Ternyata Reizo telah mempersiapkan segala kemungkinan dalam perang besar itu. Dia belajar dari masa lalu ketika kastil Oden dihancurkan oleh api. Saat itu dia tak bisa melakukan apa-apa, padahal dia adalah seorang ninja. Bahkan dengan ninjutsunya, dia tak bisa melindungi Momonosuke dan juga Hiyori. Jadi Reizo telah mempersiapkan segalanya dengan matang agar teman-teman dan saudaranya tidak kehilangan nyawa akibat kebakaran dalam perang besar Onigashima. Ketika berada di zoo, Reizo mengambil air mandi Zunisa yang dia masukkan ke dalam gulungan ninjanya. Air yang disimpan oleh Reizo begitu banyak dan sanggup untuk memadamkan semua kebakaran di Onigashima. Dan Jinbe lah yang akan mengendalikan air itu dengan kemampuannya. Reizo mengucapkan terima kasihnya kepada Jinbe karena telah percaya padanya. Jinbe dono, terima kasih telah percaya padaku. Jinbe lalu menjawab, Luffy memutuskan untuk bersekutu dengan kalian para samurai. Jadi tak ada alasan bagiku untuk tidak percaya pada kalian. Dan ketika persiapan sudah selesai, Reizo mengeluarkan air dari dalam gulungan ninjanya. Air sebanyak danau itu pun langsung membanjiri lantai 4. Dan kemudian Jinbe mengalirkan air besar itu ke semua ruangan di Onigashima. Air besar itu pun langsung membanjiri setiap ruangan yang terbakar. Mulai dari lantai 4, 3, 2, dan juga 1 langsung dibanjiri oleh air Zunisa. Para aliansi dan samurai pun awalnya kaget ketika mendengar suara gemuruh besar dari lantai atas. Mereka mengira jika Onigashima telah runtuh. Tapi yang muncul adalah banjir besar yang langsung memadamkan api kebakaran. Semua orang pun langsung tenggelam dan terbawa arus air yang dikendalikan oleh Jinbe. Mereka pun akhirnya bersorak-sorai dan gembira jika keajaiban datang dan mereka semua pun selamat. Kemudian berpindah ke atas atap tengkorak. Yamato menyuruh Momonosuke untuk segera menyelamatkan Onigashima. Dan Momo sedikit terkejut karena dia mengira Kaido telah mati terkena serangan Luffy barusan. Yamato lalu mengatakan jika Kaido sudah mencapai batasnya, dia tak akan mampu lagi untuk mempertahankan awan apinya lebih lama lagi, ucap Yamato. Sekarang semua bergantung pada Momo. Kau harus menciptakan awan apimu sendiri untuk menahan Onigashima. Dari awal hanya itulah cara satu-satunya, ucap Yamato sambil memaksa Momonosuke untuk menyelamatkan Onigashima. Dan kemudian berpindah ke Luffy dan Kaido. Setelah menghajar Kaido, Luffy pun melakukan hal gila lainnya. Dia meloncat ke langit dan memegang petir dengan tangannya. Luffy pun bersiap untuk menghantamkan petirnya itu ke tubuh Kaido. Kaido pun tercengang melihat Luffy bisa memegang petir. Sedangkan Luffy menatap Kaido sambil tertawa. Hihihihihi. Kemudian berpindah ke Yamato. Yamato terus memberikan semangat kepada Momonosuke untuk bisa membuat awan apinya sendiri. Kau pasti bisa melakukannya Momonosuke. Ciptakan awan apimu sendiri, ucap Yamato. Momonosuke pun masih berusaha sekuat tenaga. Ngomong sih gampang, ini mustahil. Mereka tak mau keluar sekeras apapun aku mencobanya. Aku tidak bisa, ucap Momonosuke dengan nada pasrah. Lalu kemudian Momonosuke teringat akan kejadian 20 tahun yang lalu ketika dia dan Hiyori dan juga ibunya terjebak dalam kastil yang terbakar. Toki menyuruh Momonosuke untuk pergi bersama Kinemon ke masa depan 20 tahun. Momonosuke, pergilah bersama dengan Kinemon dan yang lainnya. Aku yakin kau akan bisa membangkitkan kembali klan Kozuki setelah kau melompat 20 tahun ke masa depan. Momo pun menangis dan tak mau pisah dengan sang ibu. Kalau aku pergi, kau dan Hiyori juga harus ikut ibu, ucap Momo sambil memeluk ibunya. Kinemon pun berusaha untuk menenangkan Momonosuke. Momonosuke sama, pikirkan tentang perasaan ibumu. Ini adalah negeri para samurai.
Saat seseorang mengalami kegagalan besar, hidup mereka akan berakhir. Tak ada yang boleh mempertanyakan keputusan seorang wanita yang bicara dengan penuh keyakinan. Tak ada yang lebih memalukan daripada itu. Momo lalu menjawab, tapi aku masih anak-anak, aku bukan orang dewasa. Kinemon lalu menjawab lagi, tuanku, dengan segala rasa hormat, dengan kepergian Tuan Oden, kau sudah bukan pewarisnya lagi, kau yang memimpin kami sekarang. Kalau boleh jujur, aku mohon padamu untuk memberi kami kesempatan lagi untuk bertarung. Aku lebih baik memilih mati terhormat dalam pertempuran daripada menunggu mati terbakar di sini. Tak maukah kau memberikan kami kesempatan itu? Akan kulakukan apapun untuk bisa menghunuskan pedangku untuk Tuan. Kinemon pun bersujud kepada Momonosuke. Setelah Kinemon mengatakan itu, Momonosuke pun membulatkan tekadnya. Dengan derain air mata, Momonosuke mengatakan kepada ibunya jika dia akan pergi. Ibu, aku akan pergi sekarang. Setelah mengingat masa lalu pahit itu, Momonosuke pun semakin terpacu untuk bisa mengangkat kembali kejayaan klan Kozuki. Aku tak akan berani ketemu ibu kalau kubiarkan keadaan tetap seperti ini. Berhenti kau Onigashima, menjauhlah dari ibu kota bunga. Berhenti brengsek, ucap Momo dengan penuh semangat. Kembali ke pertarungan Luffy versus Kaido. Luffy bersiap menghantamkan petir yang dia pegang dengan tangan kosong. Kau bisa menggenggam petir ya? Worororo, konyol sekali, ucap Kaido. Dan lalu Gomu Gomu no Thunderbolt. Luffy melemparkan petir yang dia tangkap ke arah Kaido. Serangan petir kilat itu pun melesat dengan begitu cepat untuk menghancurkan Kaido. Tapi Kaido dengan sigap berhasil menghindari petir Luffy itu. Kecepatan Kaido patut diacungi jempol karena berhasil mengalahkan kecepatan kilat. Kaido kemudian lalu meloncat ke arah Luffy. Terserah kalau kau mau terus bermain-main bocah, Thunder Bagua. Luffy pun tak bisa menghindar dan terkena serangan langsung Thunder Bagua Kaido. Luffy terhempas dan terlempar cukup jauh. Tapi kekuatan Luffy memang benar-benar di luar naila. Luffy menggenggam petir lainnya dan bergelantungan pada petir itu. Kaido lalu berkata, kau harusnya sadar bocah. Pada akhirnya dengan buah iblis terkuat saja tidaklah cukup untuk menguasai lautan ini. Luffy lalu meloncat dari pegangan petirnya dan bersiap menyerang Kaido. Gomu Gomu no. Namun kali ini Luffy kalah cepat sehingga Kaido kembali berhasil menghantamkan serangan gada besinya tepat di wajah Luffy. Luffy pun kembali terhempas dengan begitu gila terkena serangan haki Kaido. Luffy terhempas jatuh ke tanah dan karena Luffy telah mengubah sekelilingnya menjadi karet, Luffy kembali terpelanting ke atas. Worororo, lihatlah Roger, dia tak punya kekuatan buah iblis, tapi dia masih bisa membuat dunia bertekuk lutut. Dunianya bisa ditaklukkan dengan haki. The Destroyer Thunder Bagua. Luffy kembali terhantam untuk yang ketiga kalinya secara berturut-turut. Luffy terbang jauh ke langit setelah terkena The Destroyer Kaido. Namun Luffy masih sempat mencengkram kulit Kaido dan mencoba menariknya ke atas. Kaido pun memukul-mukul tangan Luffy agar Luffy mau melepaskannya. Tapi Luffy tetap mencengkram kulit Kaido dengan begitu kuat. Dan karena Luffy tetap tak mau melepaskan tangannya, Kaido lalu berubah ke bentuk naganya. Posisimu terlihat jelas bocah. Dragon Twister Demolition. Serangan sayatan angin puyuh itu pun menerjang Luffy yang sedang berada di langit. Luffy kesakitan terkena serangan Twister Demolition Kaido itu. Sepertinya serangan sayatan masih menjadi kelemahan bocah, ucap Kaido. Berpindah ke ibu kota bunga, lampion-lampion yang diterbangkan oleh penduduk Wano sudah menghiasi langit malam. Ayo, jangkaulah arwah-arwah mereka yang telah tiada. Terbanglah setinggi mungkin, terbanglah melayang jauh, ucap para penduduk Wano. Lalu sebagian penduduk lainnya malah ada yang mulai sedih. Festival akan segera berakhir dan saat matahari terbit kita akan jadi budak lagi. Aku benar-benar berharap aku masih bisa akan selamat sampai tahun depan. Dan lampion-lampion indah itu pun terus terbang jauh ke langit malam. Otoko juga tak ketinggalan mengucapkan keinginannya. Terbanglah yang jauh ke tempat ayahku. Kembali ke tempat Luffy dan Kaido. Lepaskan aku bocah, turun sini kau Mugiwara. Bolobrit. Kaido melepaskan bolobritnya yang kembali mengenai Luffy dengan sangat telak. Luffy kembali kosong untuk yang kesekian kalinya. Kemudian berpindah ke interior kastil lantai pertunjukan. Kakek Hio masih terkulai lemas di lantai. Lalu anak buahnya menanyakan keadaan mantan bos Yakuza itu. Bos Hyogoro, apa kau baik-baik saja? Seluruh pulau akan segera runtuh.
Kakek Yu lalu bangun. Hahaha, itu berarti kekuatan Kaido sudah habis. Dengar kalian semua, pikirkan hasil yang kalian akan pilih. Kalahnya Kaido oleh bocah Mugiwara, maka pulau ini akan jatuh dan kita semua akan mati. Tapi jika Kaido yang menang, kita akan kembali ke kehidupan kita sebelumnya dan mati sebagai budak. Dan para samurai pun menjawab, itu tidak masalah, itu bukan pilihan yang sulit bos. Kami tak peduli dengan hidup kami. Kami semua punya keluarga di rumah, aku punya istri dan anak. Jika Luffy Dono yang menang, maka keluarga kita di rumah akan bisa hidup dengan damai. Kita tak akan bisa membalas jasanya dan negeri kita akan kembali seperti semula, negeri yang indah dan damai. Jadi kami tak masalah jika harus mati di sini. Dan kami bangga bisa mati bersamamu bos. Mugiwara Dono, jangan pikirkan kami. Bertarunglah sekuat tenaga dan kalahkan Kaido. Para samurai pun serentak mengangkat senjata mereka mendukung Luffy. Melihat para samurai malah senang dan bangga, para keroncong-keroncong Kaido dibuat panik. Apa kalian semua sudah gila samurai bodoh? Kita semua bisa mati. Kakek Yu pun menjawab, terus memangnya kenapa kalau kita mati? Lalu kemudian berpindah ke basement kastil. Usopp dan Helmet masih berlari untuk menghindari api yang terus membesar. Aku tidak mau mati, aku tidak mau mati. Kau pikir ini akan bisa membunuhku? Aku akan selamat bagaimanapun caranya, ucap Usopp. Dan tiba-tiba saja Usopp dan Helmet diterjang oleh air besar dari belakang hingga membuat mereka terseret terbawa arus air. Usopp dan Helmet pun selamat, begitu juga dengan Kiku dan Kinemon. Kemudian berpindah ke lantai 2 ruang harta. Akibat guncangan air yang dikendalikan oleh Jinbe, membuat Orochi terbebas dari paku batu laut yang diunuskan oleh Hiyori. Akhirnya lepas juga, guncangan barusan membuat paku batu lautnya terlepas. Keparat kau, setidaknya dengan ini akan kuseret kau bersamaku wanita jalang. Orochi pun berubah bertransformasi menjadi bentuk hidranya. Apa kau lihat ini Oden, putri kesayanganmu akan menemaniku ke neraka. Hiyori pun cukup kaget melihat Orochi yang terbakar, berubah menjadi wujud monsternya. Kemudian berpindah lagi ke Luffy dan Kaido. Momo, akan ku selesaikan ini. Onigashima menghalangiku. Singkirkan Onigashima dari jalanku Momo. Aku tahu kau pasti bisa Momo, ucap Luffy. Tinju besar sebesar Onigashima pun membuat langit malam menjadi tambah gelap. Ternyata Luffy telah menyiapkan tinju raksasanya itu ketika sedang berada di balik awan. Dengan dibaliki Hosoku Haki dan Bosoku Haki, Luffy bersiap mengalahkan Kaido. Momo dan Yamato pun begitu kaget dan shock melihat kepelan tinju Luffy itu begitu sangat besar, mencapai ukuran besar Onigashima. Bahkan Kaido cukup tercengang melihat ukuran tinju raksasa Luffy itu. Dan ini akan jadi akhir dari pertarungan gila Luffy versus Kaido. Kembali ke Luffy. Momo, kau dengar aku kan? Singkirkan Onigashima dari sini. Akan kuakhiri ini sekarang juga, ucap Luffy dengan tinju haki raksasanya. Momo pun dibuat terbelalak melihat tinju raksasa Luffy itu. Tunggu Luffy, itu tidak mungkin, itu tidak. Momo lalu kemudian teringat akan pesan ayah dan ibunya yang sangat yakin jika Momonosuke akan bisa kembali mengembalikan kejayaan klan Kozuki di masa depan. Momo yang tadinya pesimis, sekarang jadi optimis dan semakin terpacu untuk menyelamatkan Onigashima. Dengan sekuat tenaga, Momo menabrakkan tubuhnya ke Onigashima agar pulau itu menjauh dari ibu kota bunga. Lalu kembali ke Luffy dan juga Kaido. Baiklah bocah, akan kuterima tantanganmu, akan kuterima serangan itu. Tapi apa kau tahu Mugiwara, jika pahlawan negeri ini dibakar hidup-hidup 20 tahun yang lalu? Flaming Flame Dragon, seketika tubuh Kaido jadi api membara yang begitu sangat panas dari ujung tanduk hingga ujung ekornya. Kaido berubah menjadi naga api yang merupakan wujud terakhirnya. Kaido lalu melanjutkan, pahlawan negeri ini dibakar hidup-hidup 20 tahun yang lalu. Sejak saat itu negeri ini tidak bertuan. Selama ini mereka sudah menunggu kalian para penyelamat untuk muncul. Luffy pun akhirnya tak sanggup lagi memegang Kaido karena Kaido sudah menjadi makhluk terpanas dalam bentuk naga apinya, mungkin lebih panas dari magma Akainu. Lepaskan saja bocah, aku tak akan lari ataupun kabur. Lagi pula tangan kananmu itu tak akan bisa menghantam ke bawah karena aku akan melelehkannya. Dan salah satu bagian tubuh Kaido menyenggol salah satu tanduk Onigashima hingga menyebabkan tanduk itu langsung meleleh. Luffy sesaat teringat latihan kerasnya bersama dengan kakek Hiyu saat di penjara Udon.
di mana kakek Hio mengajarinya teknik Ryu. Luffy lalu menjawab Kaido, "Tak akan kubiarkan itu terjadi. Kakek Hio telah mengajarkanku bagaimana cara menyerang tanpa menyentuh. Akan kuhantam kau sampai ke dasar neraka," ucap Luffy. Luffy dan Kaido pun bersiap mengakhiri pertarungan mereka dalam satu serangan besar, Gomu Gomu no Bajrangan. Luffy menghantamkan Gomu Gomu no Bajrangan-nya ke arah Kaido. Dan Kaido mengerahkan serangan Rising Dragon Blazing Bagua untuk menghabisi Luffy. Kedua haki raja itu pun kembali berbenturan dengan begitu dahsyat di langit Onigashima. Gelombang kejutnya begitu sangat luar biasa hingga membuat langit bergejolak sangat hebat. Petir hitam saling bertabrakan antara haki Kaido dan juga Luffy. Benar-benar pemandangan yang sangat luar biasa dahsyat dari sebuah pertarungan. Lalu kemudian berpindah ke tempat Usopp. Kinemon dan Kiku terjatuh dari atas tubuh helmet karena terbawa arus air yang begitu besar. Usopp pun merasa bersalah dan memohon agar Kinemon dan Kiku tidak mati. "Oh tidak, Kiku, aku tak bermaksud untuk menjatuhkan kalian. Tetaplah hidup, jangan sampai mati karena aku," ucap Usopp dengan rasa bersalah. Lalu berpindah ke lantai pertunjukan. Semua orang menyadari ledakan haki yang sangat luar biasa antara Kaido dan Luffy. Para samurai pun terus menyemangati Luffy. "Tuan Mugiwara, kami serahkan semuanya padamu. Kalahkan Kaido, habisi dia." Kawamatsu lalu berkata, "Mimpi buruk ini tidak akan berakhir kecuali Kaido diusir dari negeri ini." Kawamatsu lalu mengingat kembali insiden 20 tahun yang lalu setelah Oden tewas. Kawamatsu dan yang lainnya berlari secepat mungkin untuk sampai ke Kuri dan menyelamatkan Momonosuke dan juga Hiyori. Orochi yang tahu tujuan mereka adalah Kuri, lalu memberitahu Kaido jika Oden punya pewaris, dan para samurainya berniat untuk melindungi pewaris Oden. Mendengar hal itu, Kaido mengatakan jika dia saja yang akan mengurusnya. Jadi Oden punya anak ya, akan kutangani dia sendiri. Dan dalam sekejap, Kaido pun tiba di Kuri. Dia menghabisi semua orang yang mencoba untuk menghalangi dan melindungi keluarga Oden. Orochi juga dengan bangganya memerintahkan semua pengikutnya untuk membunuh siapapun yang berani menantang Shogun. Dan hanya dalam hitungan menit, kastil Oden yang gagah itu pun hancur hangus terbakar dihancurkan oleh Kaido. Bahwa Kaido dan Orochi pun melaporkan jika istri Oden sudah dipastikan tewas di kota Bakura. Dan anak-anak Oden sudah dipastikan tewas. Tak ada siapapun lagi yang terlihat kabur dari kastil Oden. Garis keturunan Kozuki telah tamat, ucap anak buah Orochi dan Kaido yang melaporkan. Lalu tak lama setelah kematian Oden, para daimyo datang ke tempat Kaido dan Orochi dengan senjata lengkap. Orochi lalu bertanya kepada mereka, "Sekarang waktunya giliran kalian, para daimyo, untuk memilih. Maukah kalian membantu kami membangun Wano yang baru, atau kalian lebih memilih untuk bertarung?" Keempat daimyo legenda Wano itu pun menjawab, "Sungguh pertanyaan yang bodoh. Sudah jelas kami menolak. Kami menolak mengakui Shogun yang bukan seorang Kozuki. Kami akan membalas kematian Oden," jawab para daimyo. Para daimyo pun bertarung dengan gagah berani melawan Kaido. Namun karena Kaido jauh lebih kuat dari mereka berempat, para daimyo pun dikalahkan oleh Kaido. Para pengikut mereka pun juga dihabisi oleh Kaido. Orochi yang menyaksikan pertarungan itu mentertawakan mereka. "Hahaha, lemah sekali. Sungguh sebuah penghinaan sudah menyebut diri kalian sebagai seorang samurai." Para samurai Wano pun tak bisa berbuat apa-apa setelah kekalahan keempat daimyo. Mereka begitu marah dan benci dengan sosok Orochi. "Brengsek, andai saja pecundang itu tidak dibantu oleh Kaido, kita pasti sudah memenggal kepalanya." Lalu setelah pertempuran besar para daimyo melawan Kaido itu, negeri Wano sekarang benar-benar sudah menjadi neraka bagi rakyatnya. Semua pemuda atau anak yang baru tumbuh diseret dari rumah mereka dan dijadikan sebagai budak dan harus bekerja di pabrik senjata sampai dia mati. Jika menolak maka akan ditembak mati dan dibunuh. Begitu juga dengan keluarga mereka. Hari demi hari pun berganti. Tanah Wano yang dulunya subur sekarang menjadi tempat limbah pabrik terbesar di dunia. Air yang dulunya bisa langsung diminum sekarang menjadi hitam dan berbau busuk hingga tak bisa diminum. Begitu juga dengan ladang-ladang dan kebun-kebun yang dulunya hijau dan berbuah lebat sekarang menjadi tanah tandus seperti gurun pasir. Perlahan-lahan satu persatu rakyat Wano pun mati kelaparan di kebun mereka. Bahkan mereka harus terpaksa memakan buah iblis Smile yang cacat untuk mengisi perut mereka yang sangat kelaparan.
Begitu hancurnya hidup di negeri Wano di kepemimpinan Orochi dan juga Kaido. Musim pun terus berganti, tahun pun terus berlalu. Rakyat Wano benar-benar hidup dalam neraka dunia dan tak tahu kapan berakhirnya. Namun mereka masih ada yang optimis mengingat perkataan Kozuki Toki sebelum mati. Mereka tetap percaya dengan ucapan Toki. Nah, setelah flashback menyedihkan itu kembali ke masa sekarang, Orochi saat ini sudah terbebas dari paku batu laut dan berubah menjadi ular Hydranya. Dengan tubuh yang masih terpanggang, Orochi pun berniat membunuh Hiyori. Dasar terkutuk kau Komurasaki, akan kuajak kau bersamaku. Seharusnya kau tidak meremehkan kemarahan klan Kurozumi. Sampai ketemu di neraka, kita bisa minum bersama di bawah sana. Kia. Namun Hiyori tampak tenang meski nyawanya dalam bahaya. Dan tiba-tiba saja Denjiro datang dan langsung mencabut pedangnya. Kelihatannya situasi agak di luar kendali di sini. Kepala Orochi pun terlepas dari tubuhnya. Dan karena itu adalah kepala ularnya yang terakhir. Berakhir sudah hidup si manusia laknat Orochi. Denjiro lalu memeluk Hiyori dan menenangkannya. Lalu berpindah ke langit Onigashima. Luffy dan Kaido masih berada dalam bentrokan haki yang sangat gila. Luffy masih menghujamkan tinju Gomu-Gomu no Bajarangannya ke arah tubuh Kaido. Dan Kaido masih terlihat mampu menahan pukulan raksasa Luffy itu. Benar-benar suatu pemandangan yang begitu mengerikan. Bentrokan dua haki tingkat dewa sedang bergemuruh di langit Onigashima.